Ada dan banyak bisnis di luar sana yang sudah rajin beriklan, tapi entah kenapa bisa profitnya sangat tipis bahkan tidak menghasilkan. Dan di dalam video ini kita akan melihat sebetulnya ada bisnis-bisnis yang addicted atau ketagihan dengan beriklan, tetapi ternyata masih profitnya ini atau omsetnya ini tidak kemana-mana. Melakukan promosi sebagai sebuah bisnis itu penting, tapi pertanyaannya, ada dan banyak bisnis di luar sana yang sudah rajin beriklan, tapi entah kenapa bisa profitnya sangat tipis bahkan tidak menghasilkan. Dan di dalam video ini kita akan melihat sebetulnya ada bisnis-bisnis yang addicted atau ketagihan dengan beriklan, tetapi ternyata masih profitnya ini atau omsetnya ini tidak kemana-mana. Dan solusinya ada dalam video yang satu ini. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Apa Bisnis, seorang salonpreneur dan juga digital marketer. Buat kamu yang baru pertama kali melihat dan bertemu dengan saya dalam video yang satu ini, jangan lupa untuk subscribe, kunjungi segera channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips, strategi terbaru seputar bisnis marketing dan juga seputar online marketing. Banyak bisnis lokal dan jasa, bahkan bisnis secara general yang addicted atau ketagihan dengan beriklan, karena memang berpromosi itu adalah sebuah hal yang wajib ya. Tapi ternyata kenapa hasilnya profitnya masih tipis juga. Jadi memang tanpa beriklan itu bisnis kita yang sedang kita jalankan ini akan sulit berkembang ya. Karena kurang exposure ke calon pelanggan. Tetapi permasalahannya, mengapa ada banyak sekali mereka yang sudah berpromosi dan beriklan, tetapi ibaratnya kita hanya bekerja keras untuk beriklan. Katakanlah seperti saya seorang salonpreneur, kita punya bisnis di salon, spa dan barbershop, dan saat kita memiliki bisnis yang seperti ini, yang bisnis yang lokal, istilahnya lokal bisnis, atau bisnis yang in general, bisnis apapun seperti bisnis yang mungkin kamu miliki, kalau tidak ada orang yang tahu kita memiliki bisnis, maka tidak akan ada yang bisa membeli kita. Dan biasanya cara kita adalah dengan berpromosi, membuat lebih banyak orang tahu, cara gratisan atau cara berbayar. Cara gratisan ya kita memperkenalkan bisnis kita ke orang-orang sekitar kita. Tapi pada suatu titik maka kita juga harus berpromosi menggunakan cara yang berbayar, yaitu beriklan. Nah, kenyataannya ada beberapa bisnis dan nggak sedikit juga bisnis yang hanya bekerja keras untuk membayar iklannya saja. Jadi nggak punya keuntungan, bahkan omsetnya itu dari omset keseluruhan kelihatannya besar, tapi ternyata keuntungannya sangat tipis. Karena sebagian besar dikeluarkan hanya untuk biaya operasional plus biaya beriklan yang biasanya sudah cukup besar. Nah, ini disebabkan karena seorang pebisnis ini, apakah seperti saya bisnis salon spa barbershop atau bisnis lainnya, itu tidak mengetahui sebuah formula yang harusnya kita pegang sebelum kita memutuskan untuk beriklan. Formula ini bukanlah formula cara optimasi iklan ya, tapi formula ini adalah formula supaya kita pada akhirnya bisa mendapatkan iklan yang lebih lama, lebih efektif karena mengetahui formula yang satu ini. Formula ini menggabungkan antara dua faktor yang sangat penting ini, sebagian kanan dan kiri. Top line atau revenue atau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya omset. Lalu yang satunya lagi adalah retention rate. Berapa orang yang akan kembali ke kita alias repeat order lagi ke tempat kita. Kedua-duanya ini disampaikan dalam sebuah formula dan ini menentukan sekali berapa cepat bertahannya bisnis kita hingga kehilangan profit. Kadang-kadang bisnis kita bisa bertahan, tapi nggak profitable, bahkan kehilangan profit. Ini ditentukan dari formula yang satu ini. Omset dibagi dengan attrition rate namanya. Jadi attrition itu adalah berapa banyak kita kehilangan pelanggan. Jadi ternyata ada dua prioritas utama ya, mendapatkan omset itu harus kita dapatkan. Apalagi harus ada perkembangan dari omset kita, ada growth di omset. Tetapi growth di omset saja akan percuma jika di bagian bawahnya dari bisnis kita ini bocor, yaitu customer yang sudah pernah kita tarik menjadi customer kita tidak datang ke bisnis kita lagi. Dan ini bisa dikalkulasi menggunakan yang disebut dengan attrition rate. Jadi persentase orang yang keluar dari bisnis kita dan tidak datang lagi ke tempat kita. Jadi dalam mengevaluasi bisnis, biasanya bisnis yang bekerja keras hanya untuk membayar iklan, ini ciri-cirinya adalah mereka ini tidak memiliki attrition rate yang bagus. Sehingga apa? Sehingga omsetnya ini hanya datang dari kegiatan mereka waktu beriklan saja. Kita bisa lihat dan tanyakan hal ini. Jika saat ini marketing budget kita di stop, dihentikan, apakah pelanggan itu masih tetap datang? Ini menentukan sekali sebetulnya saat ini customer yang datang ke bisnis kita itu asalnya dari mana. Karena kalau misalnya sebagian besar omset kita tadi itu ternyata datangnya dari kegiatan kita menggunakan iklan berbayar, menggunakan promosi berbayar, ini offline atau online ya. Bisa jadi promosinya ini di offline tapi berbayar, misalnya marketing activation. Kalau nggak ada marketing activation, customernya kita nggak punya customer, bahkan drop gitu ya ke customer kita di bulan tersebut atau 2-3 bulan ke depan. Artinya adalah kita
naik omset, kita memiliki omset bisnis karena kita selalu mencari customer baru terus, tapi tidak memperhatikan jumlah orang yang repeat order atau attrition rate tadi. Jadi saat sebuah bisnis ini hanya memperhatikan kenaikan omset tanpa memperhatikan attrition rate, yang terjadi adalah biasanya seperti ini. Katakanlah kita memiliki sebuah bisnis barbershop ya, kita punya barbershop. Barbershop kita sudah berjalan dengan staff 2 orang misalnya, atau 2 orang ini satunya resepsionis yang nungguin, satunya adalah si capsternya, hanya 2 staff. Lalu kita melakukan promosi dari mulut ke mulut, mulai bergulir, profitnya mulai masuk, kita berpromosi secara berbayar, mungkin pasang banner di depan studio barbershop kita. Lalu kita juga promosi di online menggunakan strategi yang sering saya sharingkan di YouTube channelnya Yosef Abbas. Ada banyak strateginya. Menggunakan digital marketing untuk bisnis barbershop, lalu ternyata bisnis barbershopnya ini berkembang dari tadinya 2 capster, 1 capster dan 1 resepsionis, berkembang bahkan menjadi 4 capster karena orangnya makin banyak yang datang. Ternyata lama-lama kita artinya membutuhkan apa? Kursi barbershopnya tadinya cuma 1 berkembang menjadi 4 kursi. Tools barbershopnya tadinya hanya untuk 1 orang berkembang untuk 4 orang. Lalu space kita di barbershop tadinya mungkin space kita menyewa space yang kecil yang cukup hanya untuk 1 capster dan 1 resepsionis. Akhirnya karena barbershop kita berkembang dari 1 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, kita menyewa space baru. Kita menyewa space baru, otomatis kita membutuhkan budget buat interiornya, membutuhkan biasanya kalau sudah sampai 8 capster, katakanlah sudah studio cukup besar, ada administrasi juga, ada orang yang kita hire untuk menangani administrasi dan keuangan. Artinya saat omsetnya naik, walaupun asalnya dari beriklan, itu pada akhirnya kita membuat kenaikan juga dari sisi staff kita naik jumlahnya, nyewanya tempat yang lebih besar, alatnya juga bertambah, bahkan staff administrasinya ditambah. Suatu waktu ternyata omset kita di bulan itu turun dadakan karena pandemi, misalnya gitu ya, ngedrop langsung, dan kita tidak memiliki customer yang repeat order ke bisnis kita. Begitu iklannya mati juga tidak ada customer yang datang. Akibatnya apa? Tadinya kita sudah nyampe capsternya ada 8 orang, ternyata nggak ada yang datang sama sekali dan kita harus menggaji capster tersebut, ada fixed cost. Ternyata kita sudah sewa space, dari yang kecil kita sudah sewa space yang lebih besar, ada harga sewa space di situ yang kita mungkin nggak bisa bayar karena ternyata begitu iklan kita tidak berjalan, tidak ada customer yang masuk, maka ada biaya-biaya seperti biaya tadi, gaji, biaya sewa, ada biaya tools, ada biaya staff back office gitu ya, yang sebetulnya ini pada akhirnya membuat biaya bulanan kita membengkak gitu ya. Dan bisa jadi saat marketing kita ini biayanya yang tidak ada orang yang repeat order ke tempat kita, maka repeat ordernya ini jauh lebih kecil dibandingkan biaya-biaya yang tetap tadi. Di posisi ini sebetulnya secara tidak sadar omsetnya sudah naik, staffnya sudah bertambah, peralatannya juga makin banyak, artinya membengkak ya, tim kita makin besar juga ya. Tetapi yang terjadi adalah ternyata omset kita tiba-tiba drop saat biaya marketingnya ini tidak ada. Tidak ada juga repeat order yang masuk ke tempat kita. Yang dilakukan biasanya adalah kita berganti ke tempat yang lebih kecil, kita harus efisiensi karyawan, kita juga harus membuat bisnis kita ini berjalan dengan kita kadang-kadang jualin tuh kursi-kursi barbernya kita supaya kita bisa mendapatkan modal untuk bisa survive. Nah, ini akibatnya kita hanya memperhatikan omset dari beriklan saja, tapi tidak dari repeat ordernya. Caranya gimana supaya ini tidak terjadi adalah dengan membuat customer kita happy dan mereka datang kembali. Mungkin saat ini bisa saja, mungkin kamu berkata bahwa mungkin nggak apa-apa kok, customer gue ini sebenarnya bisa didapatkan hanya dari berpromosi atau beriklan saja. Nggak terlalu mementingkan yang disebut dengan kembalinya customer, repeat order customer atau loyalty customer. Ternyata yang terjadi, bayangkan saja kalau hanya dengan beriklan kita sudah bisa mendapatkan customer secara konsisten, apalagi kalau banyak customer yang jadi happy dan kembali. Ibaratnya harusnya bisnis kita ini bisa berkembang 2 kali lipat, 3 kali lipat, tapi kita mengandalkan iklan dan hanya berkembang 1 kali lipat saja. Jadi artinya sebisa mungkin kita perhatikan memang formula tadi, yaitu kenaikan omset dari beriklan dan berpromosi, dan juga bagian yang satu lagi adalah attrition rate, atau berapa banyak sih kita kehilangan customer setiap bulannya. Dan itu kita bisa lakukan dengan memperhatikan kira-kira dan menghitung kira-kira berapa persen attrition rate bisnis kita. Jadi kita harus mengenal nih yang disebut dengan retention dan attrition rate. Nah, kalau biasanya setiap bulan kita men-tracking berapa kenaikan omset kita, maka kita paling tidak juga men-tracking berapa orang sih yang repeat order kita, dan apa yang kita lakukan supaya mereka mau repeat order kita, dan apa yang dilakukan jika seseorang sudah repeat order kita. Treatmentnya itu atau perlakuan kita itu kita harus membuat apa. Nah, kadang-kadang kita hanya mempersiapkan di bagian depannya. Orang yang belum membeli ke kita, belum tahu bisnis kita buat tahu, kita buat membeli, tetapi begitu sudah membeli, maka kita tidak memperhatikan attrition rate.
tidak memperhatikan proses selanjutnya. Setelah mereka membeli ini, apa yang harus kita lakukan? After salesnya seperti apa? Supportnya seperti apa? Hubungan kita dengan mereka yang pernah membeli ini seperti apa? Bayangkan saat ini jika kita memiliki sebuah bisnis, katakanlah barber, salon, ataupun spa, omsetnya satu outlet misalnya ya. Kalau satu outlet barber misalnya 50 juta per bulan. Attrition rate kita adalah 10%. Artinya setiap bulan kita kehilangan customer itu rate-nya 10%. Jadi 10% dikali dengan omset kita, artinya 10% dari 50 juta sama dengan 5 juta hilang. Jadi kita kehilangan omset 5 juta per bulannya. Lalu kalau attrition rate ini tadinya 10%, kita bisa naikkan menjadi lebih baik lagi. Artinya lebih tidak banyak orang yang keluar dari bisnis kita. Lebih banyak yang repeat ke bisnis barbershop kita. Katakanlah dari 10% kita bisa naikkan ya. Jadi katakanlah 5%. Nah ini 50 juta, ini attrition rate-nya ini dinaikkan menjadi 5% ya. Ini di sini 5%. 50 juta dibagi menjadi 5%. Artinya kehilangannya menjadi 2,5 juta saja per bulannya. Kita sudah men-saving sejumlah ini. Nah, attrition rate kita ini sebisa mungkin kita tekan menjadi lebih kecil lagi. Nah, caranya seperti apa? Contohnya, kalau di customer kita bulan Januari itu 1.000 orang katakanlah ya. Ini katakanlah kita sudah memiliki beberapa cabang barbershop atau cabang salon atau cabang spa. Atau bisnis teman-teman yang di bidang general, bidang jasa, ataupun bidang menjual produk, katakanlah customer-nya di Januari 1.000 orang. Di Februari 900 orang. Maka churn-nya atau jumlah orang yang keluar dari bisnis kita adalah per bulannya 1.000 dan 900. Berarti dikurangi menjadi 100 orang. Nah, 100 orang ini artinya kita punya attrition rate 100 dibagi 1.000. Artinya 0,1 atau 10%. Nah, ini adalah cara kita mengetahui nih. Attrition rate kita bulan ini berapa? Attrition rate kita bulan depan berapa? Nah, pertanyaannya, apakah saat ini kamu sudah mengetahui dalam bisnis kamu berapa attrition rate-nya di bulan ini? Atau jangan-jangan kita belum pernah sama sekali mengkalkulasi dan saat ini baru mengerti apa itu attrition rate. Nah, kalau kamu baru saja mengetahui apa itu attrition rate, nggak apa-apa ya. Artinya gue juga punya saat-saat dulu di mana gue baru tahu ternyata yang dioptimasi dalam bisnis kita, yang kita tracking setiap bulannya itu bukan hanya growth atau kenaikan dari omset kita dari bulan ke bulan saja. Atau bukan hanya pengeluaran biaya kita operasional dari bulan ke bulan saja yang perlu kita perhatikan. Tapi juga permasalahan attrition rate. Jadi kita lihat tadi dari customer kita di bulan lalu dengan bulan ini ada berapa pengurangannya jumlah customernya, ada sisanya jumlah customernya 100 ada yang hilang, maka attrition rate kita di bulan ini ada berapa. Nah, attrition rate kita ini menjadi patokan yang paling simpel untuk mengkalkulasi berapa efektif kita untuk paling tidak membuat customer itu datang kembali ke tempat kita. Ini belum dianalisa sampai detail, belum dianalisa sampai per customer, tapi dengan standar attrition rate ini aja kita sudah bisa mengimprove beberapa dari bisnis kita. Contohnya, attrition rate ini atau retention ini enaknya tidak berhubungan dengan biaya seperti marketing. Jadi biaya itu kalau kita berikan itu kan ada budget biayanya. Tapi kalau kita berbicara mengenai meningkatkan retention orang supaya repeat order di tempat kita, membuat attrition rate-nya ini kita kehilangan customer lebih sedikit, ini sebetulnya tidak memiliki biaya sama sekali. Karena biasanya hal-hal seperti ini itu menyentuh hal-hal yang kecil. Contohnya, bagaimana experience orang saat masuk ke barbershop, salon, dan spa kita, itu treatmentnya seperti apa? Bagaimana cara kita melayani mereka? Mulai dari sisi pada saat mereka dilayani. Atau kalau di online ya berarti customer service-nya seperti apa pelayanannya? Responsif kah? Menjawabnya seperti apa template-nya? Script-nya apakah juga menjawabnya itu sesuai dengan kendala yang ditanyakan? Hal-hal seperti ini itu bisa mengimprove attrition rate kita. Lalu bisa jadi attrition rate kita ini juga cukup besar karena kita menarik customer yang salah. Jadi kita analisa ya, apakah customer yang kita tarik ini itu betul atau tidak sesuai dengan brand bisnis kita. Lalu bisa jadi juga kita sebetulnya belum memiliki menu di salon, barbershop, atau spa yang menunya ini cocok dengan tipe customer yang datang ke tempat kita. Jadi mungkin ada sarannya kita harus membuat sebuah menu baru ya, yang lebih cocok dengan kriteria customer yang datang ke tempat kita. Jadi itu dia insight dari saya. Dan kalau sampai saat ini juga Anda belum subscribe ke channel Yosef Abbas, yuk saya ajak sekarang juga untuk subscribe ke channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan nih hal-hal seperti yang kita bahas dalam video yang satu ini seputar bisnis, marketing, dan seputar online marketing. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama saya Yosef. And don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.